Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, pertarungan antara Raul melawan seorang pria sebut saja Emon di sebuah upacara kedewasaan kini berlanjut, di mana Raul kembali menahan serangan pedang Emon dengan begitu indahnya, yang membuat Emon mau tak mau semakin merasa emosi di setiap gerakan pedangnya. Hiya, nyala! Namun sayangnya, serangan-serangan Emon sama sekali tidak bisa menyerap dengan tepat di tubuh Raul, yang membuat para penonton semakin tegang. Lihat, dia berhasil menahan serangannya lagi. Sudah berapa kali dia menahannya? Sementara ini, dia masih bisa bertahan loh. Putra ketiga, kau masih bisa! Ayo semangat! Mendengar teriakan-teriakan itu, Emon yang merasa kesal pun kini kembali menggunakan pedangnya untuk menyerang ke arah Raul. Cih, besar tikus brengsek, kau tidak akan bisa menjadi lagi sebagai anggota keluarga Kon. Apa kau tidak merasa malu, ha? Saat itu, sembari menahan serangan Emon, Raul tersenyum membalas, "Apa? Aku tidak bisa mendengarmu." Kemudian, di sebuah titik di mana Emon kembali mundur untuk menjaga jarak, Raul menatapnya dengan tajam sembari membuat sebuah kuda-kuda. Lalu, di saat Emon mengatur napasnya, para penonton kembali meneriakinya, "Emon, habisi dia! Kau terlalu lama bermain-main! Aku menaruhkan semua gajiku untukmu!" Mendengar teriakan itu, amarah dan juga tekanan kini menerpa pikiran Emon, yang membuatnya mengertakkan giginya, lalu mengeluarkan mana sword miliknya. "Sudah cukup main-mainnya, akan kuselesaikan ini." Melihat hal itu, para penonton pun tak kuasa menahan komentarnya. Itu kan mana sword? Wah, kau harus bisa menghindarinya. Kalau tidak, kau akan mati. Kemudian, dengan satu hentakan, Emon langsung melesat maju ke arah Raul. "Mati kau, Raul!" Namun, di tengah pergerakannya, tiba-tiba saja Emon merasa ada yang aneh karena melihat Raul yang diam saja seakan-akan tidak berniat menghindarinya. Meski begitu, Emon tak menghentikan pergerakannya, dan kemudian ledakan pun terjadi yang langsung membumbung tinggi di tengah arenanya. Saat itu, di kala satu ledakannya masih mengelilingi arenanya, para penonton pun terdiam tegang menatapnya. Namun, setelah asapnya menghilang, tiba-tiba saja sang wasit pertandingannya menghentikan pertarungannya. "Pertandingan selesai. Pemenangnya Raul." Mendengar pengumumannya, para penonton pun langsung bersorak kegirangan. "Putra ketiga menang! Raul! Raul!" Apa masa iya? Tentu saja, keputusan pemenang tersebut tak bisa diterima oleh Emon, yang mana langsung membuang pedangnya dan langsung komplain kepada wasitnya. "Apa-apaan? Aku tidak sudi. Bagaimana bisa? Kalau kau tidak menghentikanku." Namun, komplainan Emon langsung terhenti dikala sang wasit berkata, "Dasar tolol, lihat lehermu. Kalau aku tidak menghentikannya, kompetisi sudah mati." Saat itu, barulah Emon tersadar, yang membuatnya berpikir, apa tadi dia tidak cuma berdiri, dia mengincar leherku." Di saat Emon menyadari itu, yang membuatnya terjatuh, Raul pun mendekatinya, lalu menuturkan, "Emon, ucapanmu yang tidak terhormat ke County harus kita bicarakan nanti setelah turnamen." Beberapa saat kemudian, setelah menyelesaikan pertarungannya, Raul pun memasuki kembali kamarnya.
Lalu setelah pelayannya menutup pintu kamarnya, Raul pun tersenyum kegirangan. Yosa! Anjir, aku beneran menang loh. Dan juga status championshipku telah naik level menjadi level 9. Rencananya berhasil menggunakan fitur game di mana aku akan bisa mendapat XP dan mastery lebih banyak jika melawan lawan yang lebih kuat. Bertarung dengan lawan lebih kuat, lebih lama bisa memberi XP lebih banyak. Rencana itu bisa berhasil karena game modeku memberiku XP ganda dengan membuat kesempatan revive, yaitu mode hardcore. Hagritter. Tadinya aku tidak komplain, tetapi kalau di mode normal dalam sebulan aku tidak akan bisa menaik sebanyak ini. Juga yang terbaik, aku punya 5 unique traits. Psychonetic Master adalah trait milik Bae Do-hyun, dan Royal Lineage adalah trait milik Raul. Sisanya akan terbuka sering levelku bertambah. Akan kucoba ini di turnamen selanjutnya. Keesokan harinya lagi, Raul pun memenangi pertandingannya hingga akhirnya ia sampai di babak grand final. Tentu saja kemenangan beruntunnya membuat para penonton bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada Raul. Putra ketiga betul-betul berhasil sampai ke grand final. Bagaimana bisa? Alah, ini cuma hoki. Apakah mungkin dia menggunakan semacam trik? Mustahil dong. Meskipun Raul mendengar gibahan mereka, dirinya tak mendulikannya. Dan kini di kamarnya, Raul berpikir orang-orang di stage awal mungkin masih tidak tahu kekuatan yang dimiliki para player. Lebih baik untuk tetap menyembunyikannya. Jadi aku tetap bisa menggunakan psikonesis sampai para player muncul. Dengan skill actingku, aku bisa dengan mudah menyembunyikannya. Namun di saat Raul tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja pintu kamarnya diketuk. Permisi, Tuan, ini Ivan. Setelah Raul mempersilakannya masuk, pelayan yang bernama Ivan menuturkan, Tuan, apakah Anda terluka? Raul membalas, aku gak apa-apa kok. Kalau aku terluka, ada priest dan juga healer yang sudah bersiap. Karena masih merasa khawatir, pelayannya, Ivan, menepuk pundak Raul, menuturkan, tetap saja, jangan gegabah. Ingatlah, ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Dengan canggungnya, Raul menimpali. Oke, aku akan hati-hati. Kemudian, di saat Ivan menatapnya, Raul berpikir, dia sangat mengkhawatirkanku. Aku masih tidak terbiasa, karena tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Kemudian, dengan senyuman di wajahnya, Raul bertanya, Ivan, permintaanku gimana? Pelayan Ivan pun memberikan sebuah lembar kertas kepada Raul sembari berkata, sudah saya kerjakan, silahkan. Tapi Anda yakin Tuan Dion itu? Namun sebelum Ivan menyelesaikan kalimatnya, Raul langsung menyelanya, jangan khawatir, aku akan menang. Kemudian di saat Raul membaca kertasnya, pelayan Ivan pun undur diri. Baiklah, saya percaya Anda, Tuan. Kalau begitu, saya izin pergi. Di jalannya, pelayan Ivan berpikir, kepercayaan dirinya setara dengan konsatnya masih muda. Tapi lawan terakhirnya, itu Tuan Dion. Dia dengan brutal akan melukai siapapun lawannya. Kita kembali ke kamar Raul, di mana Raul tengah membaca kertas pemberian Ivan, yang mana merupakan laporan tentang perjudian di turnamen kedewasaannya. Saat itu, sembari membaca laporan perjudian itu, Raul berpikir, ini berapa ya? Sistem perjudian Count Aston County membuat sistem perjudian legal, dan hasilnya juga akan diberikan ke pesertanya. Ini sudah cukup untuk memastikan posisiku di keluarga. Sisanya cuma aku harus menghancurkan si Dion brengsek ini. Keesokan harinya, tibalah hari di mana pertandingan finalnya akan dimulai, di mana Raul tengah berhadapan dengan Dion. Saat itu, dikala kedua pesertanya telah berada di arena, sorak-sorai para penonton pun kini menggema di seluruh arenanya. Akhirnya dimulai babak final. Kau pasti bisa. Bersiaplah Dion. Kali ini menangkanlah dengan kemampuanmu. Raul. Namun di tengah sorakan para penonton itu, tiba-tiba saja Dion yang memandang remeh Raul berkata, hei, lemah. Aku tidak tahu bagaimana caramu bisa sampai di sini, tapi aku akan memastikanmu untuk mempertimbangkan keputusan terburukmu
untuk datang ke sini. Orang-orang yang menyorakimu akan mengetahui seberapa tidak bergunanya dirimu. Melihatmu merangkak dengan anggota tubuh yang terpotong-potong akan menjadi pemandangan yang bagus nanti. Namun sayangnya, sebelum Dion menyelesaikan kalimatnya, dengan sikap acuhnya, Raul malah menguap. Selesaikah basa-basinya? Tentu saja, sikap Raul seperti itu membuat Dion merasa kesal padanya. Kau, rasa bajingan sombong! Bersama dengan perkataannya, Dion pun mengeluarkan mana miliknya yang membuat para penonton bersorak heboh. Astaga, mananya meledak, membludak begitu. Dia bukanlah tandingannya. Meski begitu, Raul sendiri tetaplah tenang. Dengan menatapnya berpikir, dia berlagak tangguh. Level 42, trans potensialnya hanya B. Mungkin sekarang dia terlihat mengesankan, tapi batasannya hanya segini. Kemudian, sang wasit pertandingannya pun memulai pertarungannya. Pertandingan final dimulai. Setelah teriakan wasit itu, Dion langsung memilih ancang-ancang dan menyerang Raul lebih dulu. Akan kubunuh kau, dasar pengacut. Namun sayangnya, tiba-tiba saja Dion terkejut ketika melihat Raul yang telah menerjang di atasnya, yang buatnya mau tak mau harus menghentikan gerakannya dan menahan pedang Raul dari atas. Saking kuatnya terjangan Raul, Dion pun tak mampu menahannya dan terdorong mundur ke belakang. Wah, si Raul menyerang duluan. Si Dion itu terdorong mundur. Wah, dengan kesalnya Dion berkata, "Bajingan, jangan pamer." Kemudian, tanpa mempedulikan hal itu, Raul pun kembali menyerang Dion dengan bertubi-tubi sembari berpikir elastisitasnya di bawah ekspektasiku, kekuatannya lain lagi. Kemudian, di satu titik, Dion berhasil melumpuhkan serangan Raul, lalu mengkonternya dengan sebuah tebasan jarak jauh. Tapi serangan tersebut tak mudah didaratkan pada tubuh Raul, yang membuat Dion berteriak, kenapa aku tidak bisa mengenaimu?" Di saat Dion begitu kesal dengan Raul memanfaatkannya untuk menumbangkannya dengan sebuah gerakan simpel, menyandung kakinya sembari berpikir, aku bisa melihat pedangnya dengan jelas. Kemampuan berpedang tanpa pengalaman praktek seperti para bangsawan pada umumnya. Kubra! Raul ditindas oleh orang ini. Menyedihkan. Sembari menahan hidungnya yang berdarah kan terjatuh, Dion berkata, "Kau bajingan, kamu yang nunggu. Akan kubunuh kau." Melihat Dion begitu menggebu-gebu menggunakan amarahnya, Raul pun bersikap kembali tenang dan langsung berusaha menghindarinya, menjaga jarak sembari berpikir. Dia hanya mengetahui pedang mana dengan mana sebanyak itu di tubuhnya. Dengan pikiran seperti itu, Raul pun bergerak lebih dulu, dan sebelum Dion menyadarinya, Raul bisa dengan mudahnya mengempaskan pedang di tangan Dion, yang membuat para penonton terserah kaget. Apa? Lalu di tengah keterkejutan para penonton, Raul menatap tajam ke arah Dion, dan dengan kuda-kudanya, ia berkata, "Membosankan, kau bukan tandinganku, Dion." Saat itu, meskipun kemurkaannya begitu menggebu-gebu, Dion yang tidak memegang sebuah pedang di tangannya langsung berusaha mengambil pedangnya yang terlempar tadi. "Kau!" Namun sayangnya, di saat Dion berlari menuju ke pedangnya, Raul kembali menyandungnya sembari berkata, "Gangguan kemarahan dan jatuh di lubang yang sama. Lihat dirimu. Untuk Visconti Austin." Meskipun saat itu Dion terjatuh berguling karena sandungan Raul, kemurkaannya membuatnya kembali bangkit dan langsung menerjang ke arah Raul dengan berteriak, "Anjing, akan kubunuh!" Namun sayangnya, di saat Dion akan menerjangnya, Raul langsung menghadiahinya sebuah tinju yang membuat tubuh Dion terpelanting dan ia pun jatuh dan kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, para penonton pun yang terkejut sekaligus bingung hanya bisa berkomentar, "Tidak mungkin, Dion tumbang. Apa? Itu Dion." Kemudian di tengah bingungan yang mereka rasakan, Raul melirik ke arah wasit lalu berkata, "Anu, wasit, lawannya tumbang. Apa pertandingannya masih berlanjut?" Dengan begitu wasitnya pun berteriak, pemenang turnamen kedewasaan Aston adalah Raul Aston." Dengan begitu, dikala sorak-sorai para penonton menggema kembali di arena, Raul tersenyum puas memandang ke arah mereka semua. "Tuan muda, aku percayaimu. Raul. Bocah lemah itu menang
Gila. Namun meskipun begitu, di saat Raul bergembira, ia merasakan tubuhnya yang mulai kehilangan stamina-nya yang buatnya terjatuh sembari berpikir, aku senang bisa menang, tapi stamina mengerikan ini. Gubrak. Melihat hal itu, para penjaga di sekitarnya pun langsung mendekat ke arahnya. Pemuda, Hilar sini cepat. Di tengah keriuhan di sana, Raul melihat sebuah window pemberitahuan di mana kues turnamen kedewasaan telah selesai. Sebuah kues peringkat D yang berhadiah XP dan juga 300 koin player soul dan sebuah skill book acak peringkat E atau di bawahnya. Juga ada hadiah tambahan, sebuah XP tambahan, stat point peringkat D, skill book acak peringkat D ataupun di bawahnya. Melihat hal itu, Raul pun mengelap keringat di dagunya lalu berpikir, bagus, quest selesai. Sekarang aku bisa melanjutkan ke akademi kerajaan. Sementara itu, di sebuah bangku VIP, di mana ayahanda Raul melihatnya ditemani pelayannya Ivan. Tuan, aku sangat bangga dengan tuan muda. Dia tumbuh dengan sangat cepat dalam sebulan. Ayahanda Raul, Count Melvin, yang menatap Raul sendiri berpikir, dia mempermainkan Dion. Jika dia bisa sejauh itu dalam sebulan, dia jenius. Tapi, di saat Pak Melvin memperhatikan Raul sendiri pun menyadarinya yang membuatnya melambaikan tangan ke arahnya sembari berpikir, ayah, dia menonton. Sekarang dia pasti tahu aku cukup baik untuk lanjut ke akademi. Malam harinya di ruangan Pak Melvin terlihat Raul yang meminta izinnya, namun sayangnya ditolak langsung oleh ayandanya. Aku tidak memberikan izin. Raul yang kebingungan pun bertanya, kenapa? Kukira aku bisa pergi selama bisa mencapai semifinal. Pak Melvin menuturkan, itu tergantung situasi. Dari yang aku lihat, Raul, kau harus berada di risiko. Lebih lama lagi, kau jatuh setelah pertandingan. Tetaplah di sini sebentar lagi. Dan namun sebelum Pak Melvin menyelesaikan kalimatnya, Raul langsung menyelahnya. Mempelajari pedang adalah perjalanan hidup yang panjang. Bukankah ayah selalu mengatakan itu? Aku berusaha masuk ke akademi untuk belajar lebih banyak seperti perkataanmu. Ayah tidak bisa menghentikanku. Perkataan Raul pun sontak membuat Pak Melvin terkejut. Lalu ia pun tertunduk berpikir, dia sudah tumbuh besar. Dengan pikiran seperti itu, Pak Melvin pun bangkit dari kursinya lalu tersenyum. Menarik keluar pedangnya berkata, baiklah, jika kau benar-benar ingin pergi, kau harus melangkahiku dulu. Aku tidak akan main-main, nak. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Dan video ini pun diakhiri dengan melihat sikap ayahandanya. Raul pun terkejut bukan main, yang buatnya terdiam menatap aura beruang yang muncul dari ayahandanya. Raul gigit nih, Raul. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.